Setiap pagi, jutaan orang berusia di atas 70 tahun tanpa sadar melakukan kesalahan sederhana yang dapat membahayakan nyawa mereka. Pagi ini saja, seorang wanita berusia 72 tahun tragis meninggal karena salah satu kesalahan yang terlalu umum ini. Ini adalah kesalahan yang banyak dari kita abaikan atau anggap remeh, tetapi dampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang kita sadari. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi 4 kebiasaan pagi sehari-hari yang dapat merusak kesehatan Anda dan bagaimana Anda bisa dengan mudah menghindarinya. Tetaplah bersama kami karena kesalahan terakhir adalah sesuatu yang mungkin belum pernah Anda pikirkan, namun bisa menjadi yang paling berbahaya dari semuanya. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. 1. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat mungkin tampak seperti kebiasaan yang tidak berbahaya, tetapi bagi individu berusia di atas 70 tahun, ini bisa sangat berbahaya. Gerakan mendadak ini dapat menyebabkan pusing, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan jatuh yang serius. Seiring bertambahnya usia, sistem peredaran darah kita tidak menyesuaikan diri secepat saat kita masih muda. Setelah berbaring selama beberapa jam, darah bisa terkumpul di bagian bawah tubuh. Ketika seseorang tiba-tiba duduk atau berdiri, ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang tajam, mengakibatkan kepala ringan atau pusing. Kondisi ini disebut hipotensi ortostatik dan merupakan salah satu penyebab utama pusing pagi dan jatuh pada orang dewasa yang lebih tua. Jika Anda pernah merasa sedikit tidak seimbang saat bangun tidur atau mengalami penglihatan kabur atau perlu menstabilkan diri sebelum langkah pertama, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh Anda belum siap untuk gerakan mendadak. Pada saat-saat ketidakstabilan seperti itu, ada risiko nyata untuk jatuh. Bayangkan Budi, seorang pria berusia 74 tahun yang terbiasa bangun dari tempat tidur dengan cepat. Suatu pagi, saat ia mengayunkan kakinya ke sisi tempat tidur dan berdiri, ia pingsan sejenak dan kehilangan keseimbangan. Beruntung, ia jatuh kembali ke tempat tidur, tetapi situasi ini bisa berakhir jauh lebih buruk. Kabar baiknya adalah risiko ini dapat dengan mudah dihindari dengan beberapa perubahan sederhana. Daripada terburu-buru bangun dari tempat tidur, ikuti proses bertahap 3 langkah. Pertama, tarik napas dalam beberapa kali dan gerakan jari tangan serta kaki untuk merangsang sirkulasi. Selanjutnya, perlahan berguling ke samping dan duduk perlahan dengan kaki di lantai. Terakhir, sebelum berdiri, luangkan waktu untuk menstabilkan diri, gerakan pergelangan kaki, regangkan lengan, dan beri waktu pada tubuh untuk menyesuaikan diri. Ini mungkin terasa seperti perubahan kecil, tetapi waktu ekstra ini membantu mengurangi risiko pusing dan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius seperti patah tulang dan masalah mobilitas jangka panjang. 2. Melewatkan air di pagi hari. Melewatkan air di pagi hari adalah kesalahan umum namun sering diabaikan, dan ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan Anda. Meskipun Anda mungkin tidak langsung menganggap hidrasi sebagai sesuatu yang mendesak setelah bangun tidur, tubuh Anda biasanya berada dalam kondisi dehidrasi ringan setelah berjam-jam tidur. Selama malam, tubuh Anda terus berfungsi, kehilangan cairan melalui pernapasan dan keringat. Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, tubuh Anda secara aktif mengeluarkan air saat menjalankan proses penting seperti bernapas dan menjaga suhu tubuh. Saat Anda bangun, darah Anda sedikit lebih kental, sirkulasi Anda lebih lambat, dan organ Anda beroperasi pada defisit ringan. Tanpa mengisi kembali cairan yang hilang segera setelah bangun, Anda bisa menghadapi beberapa masalah kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi, sirkulasi buruk, dan peningkatan risiko masalah yang lebih serius seperti serangan jantung atau stroke. Pernahkah Anda bangun dengan mulut kering, atau merasa sendi Anda sedikit kaku? Mungkin tingkat energi Anda terasa lebih rendah dari biasanya, atau Anda butuh waktu lebih lama untuk benar-benar merasa terjaga dan waspada. Ini semua adalah tanda-tanda dehidrasi, dan melewatkan minuman pertama berupa air hanya memperburuk keadaan. Jika minuman pertama Anda di hari itu adalah kopi alih-alih air, Anda bisa memperparah masalah. Meskipun kafein dapat memberikan dorongan energi sementara, itu juga bertindak sebagai diuretik, yang berarti membuat Anda kehilangan lebih banyak air, sehingga semakin membuat Anda dehidrasi. Ini menciptakan siklus di mana tubuh Anda tidak pernah benar-benar terhidrasi penuh, dan Anda terus merasa lelet dan kurang berenergi sepanjang hari. Pertimbangkan contoh Agus, seorang pria berusia 76 tahun yang memiliki kebiasaan lama meraih kopi paginya sebagai hal pertama. Selama puluhan tahun,
Ia tidak terlalu memikirkannya dan tidak menghubungkan kebiasaan kopinya dengan pusing sesekali dan kabut otak. Namun, seiring bertambahnya usia, gejala ini tampaknya semakin memburuk, membuatnya merasa kurang tajam dan lebih lelah. Setelah berkonsultasi dengan dokter, Agus disarankan untuk mulai minum air segera setelah bangun tidur. Awalnya, perubahan ini terasa kecil, tetapi dalam beberapa minggu saja, Agus mulai melihat perbaikan signifikan. Tingkat energinya meningkat, sakit kepalanya berkurang, dan ia merasa lebih waspada dan fokus secara mental. Dengan hanya menambahkan air ke rutinitas paginya, ia bisa merasakan perbedaan nyata dalam perasaannya setiap hari. Air sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik. Ini membantu menjaga darah mengalir dengan lancar, mendukung fungsi ginjal, dan mengurangi tekanan pada jantung Anda. Ketika Anda menghidrasi diri pertama kali di pagi hari, Anda pada dasarnya memulai metabolisme Anda, menghidrasi kembali organ Anda, dan membuat sirkulasi Anda bergerak sebagaimana mestinya. Tindakan kecil minum air pertama kali ini dapat membantu menentukan nada untuk sisa hari Anda, meningkatkan tingkat energi yang lebih baik dan kesejahteraan fisik. Jika Anda tidak terbiasa minum air di pagi hari, jangan khawatir. Ini mudah untuk dikembangkan menjadi kebiasaan. Mulailah dengan kecil dengan menyimpan segelas air di samping tempat tidur Anda dan meminumnya segera setelah bangun. Anda tidak harus minum dalam jumlah besar sekaligus. Bahkan beberapa teguk sudah bisa mulai membantu menghidrasi kembali tubuh Anda. Anda juga bisa mencoba menambahkan irisan lemon ke air hangat, yang tidak hanya membuatnya lebih menyenangkan tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan tambahan seperti dorongan vitamin C. Kuncinya adalah menjadikan ini bagian dari rutinitas harian Anda dan memberi tubuh hidrasi yang dibutuhkannya sejak awal hari Anda. Dengan menghidrasi diri pertama kali di pagi hari, Anda bisa merasakan perbedaan besar dalam perasaan Anda sepanjang hari. Ini membantu tubuh Anda berfungsi lebih baik, mencegah masalah terkait dehidrasi, dan menetapkan nada positif dan sehat untuk sisa rutinitas Anda. Jadi, jika Anda telah melewatkan air saat pertama kali bangun, pertimbangkan untuk membuat perubahan kecil ini dan nikmati manfaat dari hidrasi yang tepat. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Minum kopi sebelum makan apapun. Bagi banyak orang, pagi hari tidak benar-benar dimulai sampai mereka mendapatkan cangkir kopi pertama mereka. Ini adalah ritual yang memulai hari dan menawarkan rasa nyaman dan energi. Namun, minum kopi dengan perut kosong bisa menjadi salah satu kebiasaan terburuk bagi tubuh Anda, terutama setelah usia 70 tahun. Saat Anda bangun, perut Anda kosong, gula darah Anda rendah, dan sistem pencernaan Anda baru mulai bangun. Pada saat yang sama, tingkat kortisol Anda, hormon stres alami tubuh Anda, berada pada puncaknya. Kombinasi faktor-faktor ini dapat membuat minum kopi pertama kali di pagi hari menjadi kebiasaan yang berisiko. Minum kopi dengan perut kosong dapat meningkatkan tingkat kortisol Anda lebih tinggi lagi, menyebabkan stres tambahan pada tubuh Anda. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, termasuk masalah seperti refluks asam, iritasi lambung, dan kembung. Pernahkah Anda minum secangkir kopi di pagi hari dan merasa gelisah atau pusing? Itu bisa menjadi cara tubuh Anda memberi sinyal bahwa kopi dengan perut kosong menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan Anda. Keasaman kopi, dikombinasikan dengan perut kosong, bisa keras pada lapisan pencernaan Anda dan dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti mulas kronis atau masalah lambung yang lebih serius. Pertimbangkan kasus Rudy, seorang pria berusia 75 tahun yang selalu memulai paginya dengan kopi hitam dan tidak makan apapun sampai nanti di hari itu. Seiring waktu, ia mulai mengalami refluks asam dan ketidaknyamanan lambung yang sering. Awalnya, ia menyalahkan refluks pada makanan pedas atau hanya mengaitkannya dengan proses penuaan. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter, ia mengetahui bahwa minum kopi dengan perut kosong memberikan tekanan ekstra pada sistem pencernaannya. Rudy disarankan untuk makan sesuatu yang ringan sebelum minum kopinya, seperti segenggam kacang atau pisang. Dalam beberapa minggu setelah membuat penyesuaian ini, gejalanya membaik secara signifikan, dan ia merasa lebih nyaman sepanjang hari. Poin utama di sini bukan untuk menyerah pada kopi sepenuhnya tetapi untuk menyesuaikan waktu kapan Anda meminumnya. Makan camilan kecil sebelum kopi dapat menahan keasaman, menstabilkan kadar gula darah Anda, dan mengurangi stres pada tubuh Anda. Jika Anda adalah seseorang yang langsung meraih kopi di pagi hari, cobalah mengubahnya. Sepotong roti,
beberapa biskuit, atau irisan buah dapat membantu menyeimbangkan dan mencegah penurunan energi yang sering mengikuti minum kopi dengan perut kosong. Dengan memberi tubuh Anda sumber energi kecil dan stabil sebelum secangkir kopi Anda dapat menghindari perasaan gelisah dan memberikan diri Anda energi yang lebih berkelanjutan sepanjang hari. Minum kopi dengan perut kosong mungkin tampak seperti bagian sederhana dari rutinitas pagi Anda, tetapi itu dapat memiliki efek negatif pada pencernaan, tingkat energi, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dengan membuat perubahan kecil dan makan camilan ringan sebelum meraih kopi Anda dapat meningkatkan kesehatan pencernaan Anda, menjaga kadar gula darah Anda lebih stabil, dan mengurangi risiko masalah pencernaan jangka panjang. Ini adalah penyesuaian sederhana yang dapat membuat perbedaan signifikan dalam perasaan Anda sepanjang hari, memastikan bahwa kopi pagi Anda tetap menjadi bagian positif dan memberi energi dari rutinitas harian Anda. 4. Mengabaikan kekakuan pagi dan bergerak terlalu cepat. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengalami perubahan yang memengaruhi sendi, otot, dan mobilitas secara keseluruhan. Salah satu perubahan paling umum adalah meningkatnya kekakuan pada sendi dan otot kita. Kekakuan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya gerakan dan sirkulasi, faktor yang menjadi lebih jelas seiring bertambahnya usia. Selain itu, orang dewasa yang lebih tua menghasilkan lebih sedikit cairan sinovial, pelumas alami yang membantu sendi bergerak dengan lancar dan mencegah gesekan. Tanpa pelumasan yang memadai, sendi menjadi lebih kaku dan kurang fleksibel, membuat gerakan lebih sulit, terutama di pagi hari setelah malam beristirahat. Saat Anda bangun, tubuh Anda belum sepenuhnya siap untuk beraksi, dan terburu-buru untuk bergerak terlalu cepat dapat menyebabkan ketegangan yang tidak perlu pada otot dan sendi Anda, menempatkan Anda pada risiko lebih tinggi untuk cedera atau jatuh. Ambil contoh Wawan, seorang pria berusia 78 tahun yang menganggap dirinya cukup aktif dan menikmati gaya hidup yang relatif sehat. Namun, seperti banyak orang dewasa yang lebih tua, Wawan menemukan bahwa setiap pagi, ia bangun dengan perasaan kaku dan lesu. Alih-alih meluangkan waktu untuk melonggarkan dan memulai hari dengan santai, ia sering memaksakan diri melalui ketidaknyamanan dan cepat menjalani rutinitasnya. Suatu pagi, saat ia bergegas menuju kamar mandi, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh keras pada pinggulnya. Jatuhan itu mengakibatkan cedera yang menyakitkan, menyebabkan berbulan-bulan pemulihan, frustrasi, dan kemunduran dalam mobilitasnya. Apa yang bisa dihindari dengan sedikit lebih perhatian pada tubuhnya dan meluangkan waktu untuk pemanasan dengan benar menjadi proses pemulihan yang panjang dan menantang. Kabar baiknya adalah menghindari kecelakaan seperti itu sederhana, dan itu dimulai dengan memperhatikan tubuh Anda di pagi hari. Sebelum Anda bahkan duduk di tempat tidur, luangkan beberapa saat untuk membangunkan sendi dan otot Anda dengan lembut. Mulailah dengan menggerakkan jari tangan dan kaki untuk merangsang sirkulasi dan meningkatkan aliran darah ke ekstremitas Anda. Perlahan putar pergelangan kaki Anda ke kedua arah untuk melonggarkan bagian bawah tubuh Anda. Selanjutnya, regangkan lengan Anda ke atas dan putar torso Anda perlahan dari sisi ke sisi. Gerakan kecil ini akan membantu membangunkan otot dan sendi Anda serta meredakan kekakuan yang sering muncul setelah malam beristirahat. Setelah Anda duduk di tempat tidur, cobalah beberapa angkatan lutut atau gerakan kaki ringan untuk melonggarkan pinggul dan paha Anda. Ini tidak membutuhkan banyak waktu atau usaha tetapi dapat membuat perbedaan signifikan dalam bagaimana tubuh Anda terasa saat Anda memulai hari Anda. Setelah Anda siap untuk berdiri, perhatikan bagaimana Anda bergerak. Luangkan waktu saat bangun dari tempat tidur, dan hindari terburu-buru. Jika Anda membutuhkan dukungan tambahan, manfaatkan permukaan yang kokoh, seperti tempat tidur atau kursi di dekatnya, untuk membantu Anda menstabilkan diri saat bangkit. Ini dapat membantu mencegah Anda kehilangan keseimbangan, terutama jika Anda merasa sedikit kaku atau jika pencahayaan di ruangan redup. Juga ide bagus untuk bergerak perlahan, memberi waktu pada tubuh Anda untuk menyesuaikan diri dengan posisi tegak setelah berbaring selama berjam-jam. Ketika Anda terburu-buru, otot dan sendi Anda belum memiliki waktu yang mereka butuhkan untuk pemanasan, dan ini dapat mengakibatkan risiko lebih tinggi untuk ketegangan atau cedera. Penting untuk menyadari bahwa kebutuhan tubuh Anda berubah seiring bertambahnya usia. Ketika Anda muda, sendi Anda mungkin terasa lebih fleksibel dan mampu menangani gerakan mendadak yang datang dengan melompat dari tempat tidur. Tetapi seiring bertambahnya usia, meluangkan waktu untuk pemanasan dapat mencegah cedera dan membantu Anda merasa lebih nyaman saat menjalani hari Anda. Dengan mengambil hanya beberapa menit untuk meregangkan dan menggerakkan tubuh Anda dengan lembut sebelum bangun,
Anda mengurangi risiko kekakuan mendadak atau jatuh yang dapat memiliki konsekuensi serius. Faktor lain yang perlu diingat adalah pentingnya menggunakan postur dan mekanika tubuh yang tepat sepanjang hari. Bahkan setelah pemanasan di pagi hari, terus menjaga postur yang baik dan memperhatikan gerakan Anda dapat membantu mencegah ketegangan yang tidak perlu pada sendi dan otot Anda. Praktik sederhana seperti duduk dengan punggung lurus, menghindari membungkuk, dan menggunakan alat bantu seperti pegangan di kamar mandi semuanya dapat membantu menjaga kemandirian Anda dan melindungi tubuh Anda dari tantangan fisik yang datang dengan penuaan. Pada akhirnya, kunci untuk mengurangi risiko cedera dan jatuh seiring bertambahnya usia adalah merawat tubuh kita melalui gerakan teratur, peregangan lembut, dan kesadaran tentang bagaimana kita bergerak. Ini mungkin tampak seperti perubahan kecil untuk mengambil beberapa menit ekstra di pagi hari untuk melonggarkan, tetapi rutinitas sederhana ini dapat membuat dampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dengan menghormati kebutuhan tubuh Anda untuk memulai hari dengan lembut, Anda dapat mempertahankan mobilitas Anda, mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan, dan terus menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri hingga usia tua Anda. Jadi, jika Anda telah terburu-buru melalui rutinitas pagi Anda atau mengabaikan untuk mendengarkan tubuh Anda, pertimbangkan untuk membuat penyesuaian kecil ini untuk melindungi diri Anda dan membantu Anda bergerak melalui hari dengan mudah. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, ada beberapa perubahan sederhana namun berdampak yang dapat Anda lakukan pada rutinitas pagi Anda untuk meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan, terutama seiring bertambahnya usia. Dari meluangkan waktu untuk bangun dari tempat tidur secara bertahap, hingga menghidrasi diri pertama kali di pagi hari, dan menyesuaikan cara Anda menikmati kopi Anda, setiap perubahan kecil dapat membuat perbedaan signifikan dalam perasaan Anda sepanjang hari. Jadi, apa yang telah Anda pelajari dari video hari ini? Apakah ada kebiasaan tertentu yang telah Anda abaikan yang akan Anda mulai praktikkan segera? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Silakan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari yang akan Anda bawa ke dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk tips lebih bermanfaat tentang menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.